apakah juga ini kemudian akan menjadi warning atau alarm buat global, Pak Ridin Pardede? Ini sebetulnya sudah ada arah ke sana kan. Waktu itu kan komplain terhadap Swiss, makanya disebutkan waktu itu tax amnesty di Italy kan. Waktu itu yang terjadi mereka sudah dapat data dulu bagaimana paper-paper company di Swiss, dan juga pemerintah Amerika juga waktu itu kan men-threat, artinya pemerintah Swiss dan juga Swiss waktu itu bahwa kalian harus buka data ini. Dan arahnya memang begitu. Makanya tahun 2018 by Januari 2018 ini kan akan terbuka semua nanti. Nggak ada lagi yang tertutup transaksi di bank. Tidak ada tuh yang namanya Cook Island, Virgin Island. Biar bagaimana, meskipun itu ada, uangnya kan di bank ini semua. Jadi nanti ini yang menurut saya kemampuan analytical dari teman-teman di pajak ini harus di beef up, ini harus diperbaiki ini supaya nanti nggak hanya pakai kartu kredit sama sosial media aja. Ini akan sangat luar biasa kemampuan intelijen, kemampuan ininya mereka itu perlu. Ini nanti data yang demikian banyak ini bagaimana mengolahnya ini supaya dapat kepada kesimpulan bahwa ini kesimpulannya ini adalah transaksi yang benar, ini transaksi yang salah. Jangan campur-campur nanti, karena kalau campur-campur itu meng-create chaos, ya kan terjadi kepanikan kalau dia nggak bisa menganalisa ini dengan benar. Tapi kalau inilah waktunya, saya pikir dalam tempo beberapa tahun ini, 1 tahun ke depan ini, 1,5 tahun ke depan, kita harus menaikkan kemampuan kita nih untuk melakukan analisa terhadap data yang begian banyak ini, dan itu berguna. Ya, Yanti bagaimana? Ya memang. Saya tadi tanya gimana caranya supaya... Ya pasti masalah keuangan tadi ya yang disampaikan bahwa investasi ke dalam atau melakukan suatu bisnis di dalam negeri itu kan dikatakan tidak ada kepastian hukumnya dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menaikkan iklim ekonomi yang baik. Itu kan harus diperbaiki, tentu itu adalah ranahnya hukum ekonomi. Tetapi berkaitan dengan pencucian uang, karena pencucian uang dikatakan juga crime criminal industry ya, dikatakan criminal industry ya, jadi kejahatan industri ekonomi gitu ya. Ini juga sangat penting. Jadi yang penting lagi adalah tadi bank secrecy. Jadi kerahasiaan bank. Jadi saya tadi menangkapnya justru rahasia itu rahasia atas kepemilikan siapa uang-uang ini. Ini yang harus transparan. Jadi kalau memang uangnya banyak di bank ya tidak apa-apa sepanjang uang itu adalah uang halal. Kan diketahui orangnya juga tidak apa-apa namanya. Yang dilakukan oleh mereka adalah uang banyak masuk ke bank, uang seseorang tapi orang itu tidak mau diketahui namanya. Maka data-data orang-orang terkaya, orang-orang itu kan bagi mereka sebetulnya sesuatu yang mestinya kalau memang itu betul itu harus kita apresiasi. Mereka berani dikeluarkan datanya bahwa mereka terkaya, mereka ada namanya. Itu berarti seharusnya sudah diketahui bahwa mereka itu betul semuanya. Kecuali uangnya banyak tetapi tidak jelas siapa kepemilikannya. Disitulah letaknya suspicious transaction tadi, bahwa dalam hal transaksi-transaksi itu jangan ada transaksi-transaksi yang tidak benar tadi, yang mencurigakan, transaksi yang berasal dari hasil kejahatan yang pada akhirnya pasti berdampak pada tidak ada pembayaran atau kepatuhan pada pajak. Ini juga penting. Atau juga begini, mungkin begini juga Pak, memang transaksinya betul, uangnya uang usaha yang benar, tetapi ketika mau bayar pajak lah mulai terjadi kejahatannya di situ adalah menurunkan kewajiban pajak mereka. Ini yang saya katakan di dalam kejahatan pajak adalah karena dia mengelak dari kewajiban yang seharusnya dia turunkan sehingga sedemikian rupa. Padahal tadinya mereka adalah usaha yang benar, hanya ketika kewajiban pajaknya tidak terpenuhi, dia sudah masuk kriteria melakukan suatu pengelakan pajak. Nah di situ akan bermuara juga pada pencucian uang. Pak Pardede, Panama Papers ini akan matters nggak buat Indonesia? Ada nggak nama-nama yang kemudian kita bisa telusuri dan kemudian ini pasti akan kena batunya? Kita nggak tahu. Itu yang saya katakan tadi, ini adalah data yang masih raw, masih mentah. Nah, itu yang saya katakan tadi, teman-teman memang otoritas yang berkewajiban untuk ini, untuk mempelajari ini, dan dia harus jauh lebih canggih mestinya. Dia harus menaikkan kemampuan dia untuk bisa menganalisa data ini. Ini data awal sudah bagus. Dan data ini harus diolah. Ya harus diolah. Dan kemudian diteliti dengan baik. Gitu loh. Itu dia. Dalam proses ini bisa nggak kemudian ketika saya khawatir misalnya nama saya sudah tercantum dan mungkin saya punya hubungan sama Fonseca ini.
dan kemudian saya melakukan pembersihan dalam jangka waktu tertentu. Bisa nggak itu? Nggak bisa lagi, datanya kan sudah ada. Keluar. Tadi. Datanya keluar. Uangnya bisa udah hilang, Pak. Kemudian angkanya sudah ada di situ. Ya harus memberikan penjelasan nanti. Oke. Ya, misalkan yang dicurigai ini orang X itu, ya dia harus memberikan penjelasan, ditelusuri lagi dari mana income dia. Misalkan saya atau Pak Sandi Uno, dari mana dari dulu penghasilan dia, kok bisa kekayaanmu sekian, terus di sana ada kekayaanmu tambahan lagi. Kan sebetulnya di semua sangat masuk akal, sangat rasional bisa dilihat itu. Nggak ada yang tiba-tiba kan. Nggak, tapi dalam jangka ini kan Pak Dede katakan bahwa ini adalah data mentah, data harus diolah, prosesnya saya nggak tahu berapa lama. In the meantime, apakah mungkin ada proses pembersihan begitu, sehingga akhirnya nggak ada tuh uangnya kemudian? Ya, saya nggak tahu. Sebetulnya kan yang kita lihat baru-baru ini, beberapa hari terakhir ini, hanya nama kan. Oke. Berapa uangnya kita nggak tahu juga ini. Dan apa yang kemudian menjadi Betul, kita belum cerita tahu di itu. balik nama Modusnya itu, juga ya? agak jelas. Belum tahu kan. Ini yang saya katakan ini masih data awal, data yang masih raw. Ya patut kalau ini diolah harus ditelusuri lagi. Dan diam-diam aja kita. Ini Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi Bisa jadi frontrunner. Ya mestinya mereka. Nah itu yang saya katakan tadi, kita harus tingkatkan kemampuan dalam hal seperti ini. Oke. Bu Yanti? Ya ada, jadi kalau dalam hukum pidana ya, kalau ini kan kita khawatirnya oke lah kalau yang sebagian besar memang itu uang bersih ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau berkaitan dengan money launderingnya tadi, ini memang betul. Kita harus cepat-cepat, saya setuju sekali. Kalau tidak ya pembersihan pasti terjadi. Maka yang kita khawatirkan dalam hal penanganan pencucian uang jangan terlalu banyak expose-nya tapi kurang action-nya. Justru nanti kita paling-paling kita kan tidak juga menginginkan hanya menangkap orangnya tanpa bisa melacak uangnya. Yeah. Nah orang itu akan cepat-cepat memindahkan uangnya dan tidak tertelusuri lagi. Atau yang paling bahaya adalah dia ambil tunai dan tidak menggunakan lagi jasa perbankan yang modern, tetapi menggunakan hal-hal yang tradisional itu yang bigit to bigit, itu akan lebih sulit lagi mencarinya. Dan bahkan mereka pada umumnya, apalagi di Indonesia, tidak apa-apa kita pasang badan, tapi uang tidak akan kembali. Padahal bukan itu. Kita menginginkan penegakan hukum pidana ekonomi itu adalah orangnya telah melakukan pidana juga kita pidana, tetapi yang lebih penting adalah tracing atau follow the money as a proceed of crime itu bisa kembali kepada orang-orang kepada yang berhak. Dan dia dapat dari mana? Seperti tadi disebutkan, ya memang orangnya bisa dilacak, uangnya di mana kita tidak bisa menempatkan lagi karena dia sudah sembunyikan lagi. Artinya apa? Terjadilah skema money laundering lagi setelah adanya keributan ini. Maunya kalau tidak ketahuan dan kemudian uangnya diam-diam bekerja cepat-cepat, action cepat-cepat tanpa banyak. Justru jangan yang malah expose bicaranya banyak sekali tapi tidak bekerja. Ini yang tidak menguntungkan. Akan ada banyak PR buat pihak-pihak yang punya otoritas di negeri ini terkait dengan Panama Papers. Warning sudah disampaikan oleh Pak Dede dan juga Bu Yanti. Terima kasih.